Kita sekarang bincang-bincang di Kongko Seni bersama Pak Ireng dan Mas Wahyu ya. Ini kita akan membahas tentang bincang-bincang tentang masalah ya apa saja tentang seni budaya. Ini termasuk masalah semesta seni yang ini digerakkan Pak Ireng sama Mas Wahyu nih. Ini dari Pak Ireng dulu ya, Pak Ireng. Silakan dijelaskan sebetulnya semangatnya semesta seni Pak Ireng bergerak ini untuk apa nih? Ya awalnya kan saya melihat ada beberapa teman yang protes ketika pembangunan tim untuk pembuatan hotel. Akhirnya terpikir oleh saya bahwa ini harus diciptakan kantung-kantung seni budaya. Makanya pada saat itu kami bermodalkan nyali dan silaturahmi, akhirnya menggelar acara sastra, yaitu di bilangan Karangtengah. Kebetulan saya punya kenalan namanya Ibu Ria Pasaman, saya memakai tempat di sana. Awalnya itu, jadi keinginan kita menciptakan kantung-kantung seni budaya. Kantong-kantong seni budaya ya, ini menjadi wadah begitu ya untuk bisa menjadi sarana komunikasi, informasi termasuk dokumentasi begitu Pak ya. Ini kan membangun literasi. Nah ini sebetulnya kalau tadi modalnya nyali dan silaturahmi itu maksudnya gimana Pak? Ya iya, artinya kalau saya ditanya punya uang, saya bukan orang yang beruang. Tapi kalau punya ide ya saya mungkin banyak ide. Justru silaturahmi yang saya bangun selama ini dengan beberapa tokoh itu saya manfaatkan, bukan sedang memanfaatkan seperti apa ya, saya meminta izin. Pertama minjam tempatnya, kedua barangkali mereka bisa menyediakan sound systemnya dan juga mungkin snacknya dan sebagainya. Kalau itu sudah ada, ini acara bisa berjalan. Dan ini sekarang sudah berapa seri Pak? Kalau untuk Sastra Semesta sudah 7, dan nanti rencana yang 8-nya itu kita akan mengadakan di Taman Benyamin Sueb di daerah Jatinegara sana. Itu mungkin jadi semacam ajang ketemu beberapa peseni, para pesastra di sana, ya seperti halal bihalal, dan sekaligus menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-494. Jadi sekarang kita dari silaturahmi ini kan banyak kenalan, banyak orang, banyak tokoh yang mempunyai potensi, kapasitas untuk bisa mendukung ya, mengisi atau ide-ide apa. Nah, ini sekarang ada Mas Wahyu. Mas Wahyu, namanya Mas Wahyu siapa? Saya Wahyu Topeng. Wahyu Topeng. Soalnya namanya Wahyu tuh termasuk cukup pasaran, jadi kan banyak sekali. Ya, ini Mas Wahyu Topeng, ini silakan. Ini dalam semesta seni ini ceritanya gimana nih Mas Wahyu? Saya waktu itu awalnya di Sastra Semesta itu kan saya sebagai pembaca puisi lalu diundang untuk tampil di Sastra Semesta. Tapi setelah saya baca puisi, saya iseng memvideokan teman-teman yang baca puisi, lalu saya upload di YouTube. Kebetulan Bang Ireng dan teman timnya suka, akhirnya saya diajak oleh Bang Ireng untuk udah dokumentasikan saja sebisanya dengan peralatan sederhana gitu kan. Lalu ya saya sebisanya dengan handphone saja, terusnya dengan aplikasi dari HP. Nah kemudian itu mulai berjalan pada saat Sastra Semesta keempat di daerah Tangsel. Nah kemudian tercetus Bang Ireng itu untuk membuat satu media Semesta Seni. Awalnya saya nggak disuruh nulis, jadi Bang Ireng tuh menyuruh nulis pertama tentang in memoriam tokoh-tokoh seni yang meninggal. Tapi akhirnya dengan didorong oleh beliau, akhirnya saya menjadi tadinya awalnya hanya menulis puisi. Saya sering menulis puisi, memang sering ikut antologi puisi. Akhirnya jadi saya memberanikan diri untuk mewawancarai beberapa tokoh peseni gitu, lalu memberanikan diri untuk ikut menulis bahasan utama pada setiap media Semesta Seni terbit gitu Pak. Ini Pak Ireng,
Untuk media Semesta Seni sudah volume ke berapa ya Pak? Sekarang sudah 12, sedang menyiapkan yang ke-13. Wah ini Nah, sudah terus menerus begitu ya Pak ya? Jadi ini bergerak terus karena pada dasarnya dalam rekrutmen pun saya lebih melihat kepada orang yang punya kemauan daripada sekadar punya kemampuan. Ada orang punya kemampuan tapi dia enggan melakukan, buat saya mungkin tidak bisa jalan bersama. Tapi Wahyu ini saya lihat dia memiliki kemauan. Soal kemampuannya nanti kita belajar sama-sama, saya pikir begitu. Jadi sudah mau edisi ke-13. Mau edisi ke-13 ya. Nah ini kan saya lihat Semesta Seni bahasanya juga beragam ya, tidak hanya sastra, ada seni rupa, seni tari, seni-seni tradisi. Dan tadi juga Mas Wahyu nih, saya tentang In Memoriam ini saya kira suatu apresiasi kepada seniman-seniman yang sudah tidak ada atau yang baru saja meninggal dunia. Ini kan perlu ada suatu catatan ya. Iya. Nah ini Mas Wahyu, menurut Mas Wahyu gimana? Jadi setiap ada yang In Memoriam itu saya mempelajari data-data mereka. Data-data mereka tuh dari mulai biografinya, terusnya pencapaian karyanya, terusnya prestasi mereka itu sampai sejauh mana, sampai yang mungkin nggak pernah tercatat oleh media lain gitu. Jadi saat saya mencari data mereka di In Memoriam tuh kadang-kadang di Wikipedia itu nggak ada Pak. Jadi ada yang memang peseni yang sudah masuk Wikipedia, ada juga yang belum. Nah jadi saya coba mencarinya entah itu dari komentar teman-teman mereka di Facebook atau di Instagram, atau mungkin melihat mungkin mereka pernah membuat suatu karya di YouTube. Terusnya ada data juga tentang pamerannya atau tentang karya mereka, iya gitu. Dan dari situ saya melihatnya, loh mereka ini ternyata prestasinya banyak yang hebat-hebat gitu, tapi kok selama ini tidak diketahui orang gitu loh. Jadi akhirnya sayang gitu, apa kita mengetahuinya setelah mereka tiada gitu. Dan saya kira ini kan kita juga bukan sekedar mencatat, tapi ada sesuatu hal menginterpretasi makna di balik karya-karyanya atau perjuangannya, karena mereka ini sebetulnya pejuang-pejuang peradaban menurut saya. Karena mereka juga tidak tinggal diam, kadang-kadang kan juga bekerja dengan segala keterbatasan gitu ya Pak Ireng. Nah Pak Ireng, ini gimana menyemangati teman-teman dalam kondisi yang serba terbatas semuanya ini, gimana nih untuk supaya tetap punya nyali dan punya spirit yang boleh dikatakan, kalau dikata apa ya, tidak mudah untuk menjaga atau mengobarkan semangat ini. Iya. Ya pertama yang kita bangun adalah bukannya pengerahan massa, seperti orang melakukan pengerahan massa adalah dengan menyiapkan amplop. Nah, yang saya bangun adalah bagaimana membangkitkan tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi ini kita selalu kembangkan kepada teman-teman, ini milik kita bersama. Bukan media milik saya, tapi milik bersama, dan inilah tempat kita mengekspresikan segala kemampuan estetika kita di sini. Nah, kalau sudah terbangun seperti itu, mereka tidak ada beban. Karena sense gitu, of belonging itu kita ciptakan di awal, bahwa bukan maksud saya dengan membuat media ini obsesi saya mencari nama, lu katanya gua manfaatkan, enggak. Jadi ayo kita sama-sama bangun, dan ini media kita. Tingkat partisipasi itu yang saya selalu bangun pada mereka. Berpartisipasi, ada suatu rasa memiliki gitu ya, Pak ya. Sense of belonging dan punya kecintaan tentunya ya. Harus mencintai situasi dan kondisi yang apalagi pandemi seperti sekarang kan juga perlu ada spirit-spirit, kantong-kantong tadi ya, ada wadah-wadah untuk berdiskusi berdialog. Tapi yang lebih penting adalah di diri mereka itu sudah memiliki afeksi, kecintaan terhadap seni. Jadi bukan orang-orang yang saya tanya, yuk kita bikin media, dia tiba-tiba menjawab, Wani Piro, wah itu berat. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, kalau tiba-tiba dia sudah memiliki kecintaan lebih dulu, ini jauh lebih mudah untuk diajak bersama-sama. Nah, Mas Wahyu, ini Mas Wahyu kan
ibaratnya antara diajak sama dijerumuskan sama Pak Ireng ini sampai dari yang keempat ya Ya. sampai sekarang. Nah ini monggo silakan sampaikan hal-hal yang mungkin perlu dijadikan semacam inspirasi ya buat para penggerak-penggerak seni budaya ini kan. Kalau nggak ada kecintaan kan berat. Iya, iya. Ya memang seperti saya awalnya kan saat saya waktu itu berpuisi ya, tampil membacakan puisi, keesokan harinya gitu ya, itu tidak ada yang mengabadikan saya, misalkan entah itu dari foto, entah itu dari video gitu. Akhirnya saya berpikir, udahlah, orang yang baca puisi siapapun dia, saya videokan gitu kan. Nah, awal dari situnya tuh Pak, saya videokan, entah itu saya share di Facebook, lalu saya tag orangnya, atau saya share ya YouTube gitu kan. Itu jadi awalnya tuh seperti itu. Nah akhirnya setelah itu akhirnya ketemu Bang Ireng, tiba-tiba dia bukan menambahkan beban sih tapi akhirnya memberi tantangan sih semestinya, kalau menurut saya, jadi membuka jalan wawasan tuh yang lebih ini lagi. Jadi akhirnya dari hanya tadi sekedar puisi dan sastra, akhirnya saya ketemu dengan rupa, ketemu dengan aktor teater, aktor film, kemarin juga dengan petari. Ya kemarin kan akhirnya saya kan diterima mereka tuh sebagai sebuah wadah untuk mengabarkan bagaimana sepak terjang mereka, lalu perjuangan mereka dalam berkesenian, berekspresi tanpa memikirkan nanti bakal seperti apa. Jadi mereka tuh kayak waktu itu ketemu pelukis, saya tuh setiap hari harus melukis. Saya itu setiap hari harus menuangkan apa yang ada dalam pikiran saya, walaupun itu nggak jadi sesuatu yang komersial, jadi sesuatu yang emang ya karena saya punya sense of art gitu kan. Saya ini mempunyai seni itu harus diapresiasikan, dikeluarkan gitu, entah itu dalam bentuk lukisan, entah itu dalam bentuk puisi, entah itu dalam bentuk nada, entah itu dalam bentuk tarian. Seperti yang kemarin ketemu dengan petari, dia bilang saya itu kalau nggak nari itu ada sesuatu yang kurang. Jadi bahkan dalam keadaan duka pun dia itu harus menari. Jadi dengan menari itu dia seperti sedang berdoa ataupun sedang melepaskan segala apa yang suka duka dia, terusnya akhirnya menjadi suatu gerakan yang tarinya itu bukan bukan cuma pelepasan, tapi emang udah diri dia gitu. Jadi setelah saya akhirnya diajak Bang Ireng dalam Semesta ini semakin lebar gitu tentang senian itu bebas ya. Dan memang inilah seni itu kehidupan, dan ini juga peradaban. Artinya memang harus dijaga dan dirawat kita bersama ya. Nah ini Pak Ireng, kira-kira untuk mengajak teman-teman yang lain, ini juga mungkin suatu boleh dikatakan sharing pengalaman, sharing pengetahuan, atau mungkin juga ya berbagi spirit lah kan gitu. Nih monggo silakan. Ya sebenarnya mesti disadari bahwa pendidikan kesenian itu ada 3. Pendidikan formal ya harus kuliah di jurusan seni rupa, jurusan tari atau jurusan teater, itu yang formal. Tapi ada yang non formal dengan ikut sanggar, itu adalah pendidikan non formal. Tapi jauh lebih yang juga dianggap penting juga adalah pendidikan informal. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang yang berkata bahwa berkesenian otodidak. Enggak, otodidak tetap ngobrol kan. Saya ngobrol dengan Pak Kris seperti ini adalah terjadi sini interaksi belajar mengajar informal. Nah itu yang jauh lebih penting. Dengan menyiapkan wadah seperti inilah akan terjadi brainstorming, bertukar pikiran, sharing pengetahuan, dan inilah yang disebut pendidikan informal dalam kesenian.
Berarti memang harus didialogkan terus ya, Ya. dibahas, didiskusikan, mungkin ya ditulis sehingga ada catatan-catatan yang bisa menjadi semacam literasi lah, kecil-kecilan yang lama-lama akan menjadi besar. Jadi kuncinya yang tidak tahu jangan segan-segan bertanya. Bagi yang sudah tahu jangan pelit-pelit untuk membagikan pengetahuan. Intinya itu. Hemat boleh, pelit jangan gitu. Iya. Ya, Go, Mas Wahyu untuk closing silakan sampaikan apa yang kira-kira pengen disampaikan pengalaman, monggo. Pengalaman saya sih kalau kita itu memang berintik pada kesenian gitu ya. Saya kadang sebelum itu kadang-kadang suka hadir pada suatu acara sastra, misalkan memang karena berangkat saya dari musik. Saya duduk aja, menikmati aja gitu, menikmati mereka mau tampilnya seperti apa, mungkin ada yang gagal tampil, maksudnya dalam keadaan mereka jelek atau bagaimana, tapi saya tetap mengapresiasi. Dan dari situ akhirnya dari sering saya hadir di sini, akhirnya ketemu dengan banyak orang, kenal, akhirnya pun saya ditawarkan untuk ikut dalam berkesenian itu. Akhirnya pun jadi membangun silaturahmi, membangun pergaulan yang baru, yang akhirnya lebih positif dari sebelum-sebelumnya. Jadi kita tuh dalam berkesenian itu jangan dulu melihat target nanti mau jadi apa. Jadi tapi tetap harus dengan passionnya gitu. Seperti tadi kan Bapak menyuruh coba tolong tulis Kartini. Memang menulis itu memang awalnya susah. Seperti yang saya ini kan sama Bapak Irang. Tapi kalau kita coba pelan-pelan coba jadi dari tulisan itu jangan dulu baru ditulis sebentar disobek, buang atau dihapus, disimpan dulu gitu kan. Dari tulisan itu nanti suatu saat kita lihat lagi, bisa dirangkai lagi, disambung lagi, dan itu akan jadi suatu tulisan yang suatu saat itu, loh saya pernah nulis seperti ini, kok bisa ya saya nulis seperti ini gitu. Jadi dalam merangsang sesuatu apapun dalam kesenian itu jangan takut untuk salah dulu gitu. Jadi kalau yang saya pernah bertemu dengan seorang aktor itu kan dia bilang seni itu tidak ada yang salah. Yang salah yang tidak mau mengeluarkan ekspresinya dalam kesenian. Seni itu tidak ada yang kata final, kata akhir. Jadi bahkan lukisan pun suatu saat bisa dirombak lagi, bisa ditimpa lagi, ataupun musik bisa di cover ulang lagi, di aransemen ulang lagi. Puisi pun bisa diapresiasikan lagi, dari puisi bisa jadi musikalisasi puisi, mungkin bisa jadi film dan sebagainya gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, silakan Pak Ireng, closing ini silakan untuk sampaikan sesuatu ya unek-uneknya lah. Ya, yang ya. ini. Ya, artinya begini, berkesenian itu selalu dilakukan dengan happy. Jadi ketika berkesenian itu dilakukan dengan mengerutkan dahi, hasilnya pun akan menyulitkan orang. Tapi kalau dengan bahagia, insya Allah hasilnya akan membuat orang lain juga bahagia. Kemudian bagi para pemula yang baru mencintai kesenian, lakukanlah learning by doing, kata Herbert Reed seperti itu. Lakukan dengan melakukan, jadi belajar, nanti lama-lama kita akan bisa. Jadi jangan takut tidak bisa. Semua orang juga belajar renang ya Pak ya. Belajar renang. Kalau nggak nyemplung minum air, dulu nggak bisa berenang. begitu. Jadi jangan ada takut dalam berkesenian. Nanti dalam prosesnya kan ada peningkatan di situ aja. Nanti akan ketemu sendiri ya. Ketemu sendiri. Jadi saya kira berkesenian itu harus dimulai dari kecintaan, harus dengan happy, fun, dan kita harus menemukan passionnya. Semangat ini kalau tidak dengan hati, maka semua akan menjadi beban. Seni memang tidak ada benar dan salah, tapi yang salah tadi karena tidak mengekspresikan dan takut-takut itu tadi. Saya kira seni ini adalah peradaban dan kita harus terus jaga, rawat, dan tumbuh kembangkan.